Welcome back to Versus. Sekarang gue lagi bersama Joko Anwar. Wow! Bisa juga Joko Nawar. Joko Nawar. Untuk statement pertama bang, Yes. setuju tidak kalau nggak ada yang bisa ngalahin rasa sakit waktu kita kehilangan orang yang kita sayang? Cheers dulu kita. Gue sih setuju. Oh, ada gulanya cok. Nice. Nice. Tapi kehilangan nggak nice. Kalau ini nice. Iya ini nice. Ini nice. Ini habis berarti setuju ya bang? Setuju. Oke. Elaborate setuju. Jadi dalam hidup ini sebenarnya yang kita cari adalah rumah dalam bentuk seseorang. Karena kalau kita bisa menemukan orang yang nyaman, di mana kita tidak harus berpura-pura, bisa menjadi diri kita sendiri dan tidak ada ketakutan gitu ya, itulah rumah kita. Kalau kehilangan rumah kita gimana rasanya? Hancur. Hancur. Nggak bisa Jadi pulang. homeless. Betul. Nah itulah dia rasanya. Kehilangan orang yang kita. Oh ya, aku pernah dengar bang. Jadi dia yang bilang, tujuan kita ini semua tuh pada akhir dari hari kita ataupun apapun kita tuh pengen pulang. Pulang. Bener kan? Bener. Jadi kalau rumahnya nggak ada, kehilangan. Pulang kemana? Nah itu. Pulang kemana? Kan tidak ada rasa nggak enak selain nggak bisa pulang. Betul. Kemana apapun yang kita lakukan, masalah apapun yang kita lakukan, dapatkan, it's okay as long kita bisa pulang. Wah, gitu. Karena Kalau kayak ada pulang rumah, istirahat apa segala macam. Ketemu loved ones. Bener sih. Ya kan? Setuju. Setuju. Nih, Bang. Ya. Ini diambil dari Instagramnya Bang Joko. Ya. Kan ada nih captionnya, ini itu apa hal di luar nalar yang pernah kalian lakuin setelah kehilangan orang yang kalian sayang? Kan netizen udah berjawab. Ya. Kita balikin pertanyaannya. Mudah-mudahan aku belum pernah melakukan hal yang di luar Nurul karena kehilangan. Di luar Kan nalar. Nurul ya. Untuk kehilangan karena aku sudah ada rumah sekarang. Ya. Kalau nggak kehilangan rumah aman aja berarti ya. Aman-aman aja. Bener. Masalahnya udah ketemu orangnya gitu. Di statement yang kedua Bang, ini bilang kalau aktor atau aktris di sebuah film horor Yes. itu nggak penting. Karena orang-orang bilangnya yang penting tuh jump scare-nya, jalan ceritanya. What do you think about that? Enggak setuju. Setuju. Tapi Karena mau minum apa? nggak? Enggak. Kunyit? Kalau minum ini berarti setuju. Nggak, ini di luar itu aja. Oh. Kalau mau minum aja maksudnya. Tapi enak sih kunyit. Aku suka Sikat. kunyit. Tapi nggak setuju Tapi kan? nggak setuju. tapi Aman, nggak setuju. aman minum Bang. Aman ya. Cheers gitu Bang. Cheers. Cheers untuk ketidaksetujuan. Tidak setuju. Tetap minum. Gue suka banget. Gue selama ini ngasih ke orang, gue kira enak. Enak loh. Enak Bang. Enak. Habisin. Iya Bang. Enak, ya. Kenapa alasannya? Ya. Film horor tidak akan bisa mengerikan atau menakutkan kalau kita tidak peduli sama karakternya. Kita nonton film horor, kita ada di luar film, kita ada di bioskop misalnya. Kita nggak takut, hantu di layar nggak akan bisa menyerang kita atau menyakiti kita. Kita khawatir, kita merasa takut apa? Takut karakter yang kita peduli di layar kenapa-kenapa. Itu make sense. Takut dibunuh sama hantunya, ya kan? Kejar-kejar hantunya. Kejar hantu, kita, jangan sampai. Tapi kalau kita nggak peduli sama karakter gimana? Mampus aja lu. Mati. Udah makan aja gitu. Makanya dibutuhkan aktor yang luar biasa yang bisa membuat orang care tentang karakter yang mereka bawakan. Tapi Bang, kalau misalnya kayak dalam membuat sebuah film ya, Bang kan juga nulis juga kan? Nulis juga. Itu tuh udah selalu kepikiran gak sih kayaknya yang gue tulis ini cocoknya yang mainin si ini deh. Kadang-kadang. Khususnya untuk Sisa Kubur, semuanya udah kebayang. Adil diperankan oleh Reza Radian, Sita oleh Faridina Mufti, yang kecil diperankan oleh Widuri Putri dan Muzaki Ramdan, ada Ibu Christine, Pak Slamet, Raharjo. Semuanya itu ketika nulis skripnya udah kebayang mereka. Dan alhamdulillah mereka mau. Mau semua. Mau semua. Berarti gak ada yang kayak di wishlist Bang Joko yang kayak gue mau A, I, U, E, O, ada yang gak mau gitu? Untuk Sisa Kubur ya? Kubur gak ada. Semuanya alhamdulillah mereka mau. Dan untuk orang-orang yang sudah terkenal, udah tahu mereka siapa. Tapi dalam setiap produksi film selalu ada 30% diisi oleh orang-orang baru. Gitu. Tapi itu pilihan sekali dong pasti. Pilihan sekali, itu juga casting. Tapi seumur hidup Bang Joko bikin film, maksudnya banyak banget yang kayak terkenal kan. Terus pernah ada yang kayak, gue mau dia tapi dia gak mau. Biasanya dia lagi syuting, jadi schedule sih. Oh schedule, lebih ke schedule. schedule. Ya. Lu boleh ngomongin film lain gak sih Bang? Boleh lah. Waktu itu series HBO
Half-Waltz. Halfords tuh Bang Joko kan. Yes. Itu menurut gue film pada saat itu ya, itu film Indonesia yang keren banget karena Reza yang main. iya itu Reza lagi. Reza Radian jadi genderuwo. Yes. Jadi aku sama Reza cuman 2 project, Half-Waltz sama ini Sisa Kubur. Jadi tahun 2014. Jadi 8 tahun yang lalu. Jadi nggak Reza Radian lagi. Itu keren banget sih. 10 tahun yang lalu. Baik lagi itu kan sebenarnya horor tapi di actionin kan. Horor tapi ya The Myth tapi jadi ini maksudku hero. Ada tuyul juga. Tuyul ada Banaspati, ada Kuntilanak. Maksudnya semuanya itu kan demit yang setan-setan di Indonesia lah ibaratnya kan. Tapi diangkatnya di sisi lain itu makanya kayak wow gitu loh. Itu keren. Dan Reza lagi balik lagi. Reza 10 tahun yang lalu. Itu keren banget tapi dia juga actingnya di keren banget. Gitu. Oke, Kak, Bang di Beb dia bilang, "Oke, Beb." Oh. Bang, kan nih di statement berikutnya, ini kita udah tanyain juga sama Kak Reza. Ya. Film horor itu bisa jadi pengingat setan nggak? Apalagi kan banyak film horor dan kayaknya Sisa Kubur juga kan ke arah agama juga ya. Nah, itu tuh bisa bikin jadi takut beribadah. Setuju atau tidak? Kalau kita kebalikannya. Apa tuh? Sisa Kubur justru membuat orang harus beribadah supaya terhindar dari Sisa Sisa Kubur. Kubur. Iya, kebalikannya. Berarti nggak setuju? Untuk Sisa Kubur nggak setuju. Tapi mau minum. Minum silahkan. 2 kali tidak setuju kita minum. Teh campur Kunyit. ginger, campur susu. Susu beruang. Yes. Rasanya sujate. Susu jahe teh. Jadi kalau ini bukan di Siksa Kubur aja ya, Bang. Maksudnya kan film setan itu kan nakut-nakutinnya yang kayak gitu-gitu kan soal beribadah lah apa segala macem. Tapi banyak juga jadi kayak orang takut misalnya contoh lagi sholat, terus lagi apa namanya? Ada lahir jadi takut karena ada apa kan baik gitu-gitu. Tapi kita merasa malu nggak sih hanya karena film ada yang mengaku takut beribadah, sementara di negara lain, di tempat lain orang tetap beribadah, tetap sholat ketika adanya perang, adanya hal-hal yang betul-betul real, mengerikan, menakutkan. Jadi kita harus pertanyakan iman kita. Iya betul. Hanya gara-gara film kita takut beribadah tuh. Kalau film doang gitu kan. Film doang ya. Ini Siksa Kubur itu adalah horor religi pertama. Lebih ke horor psikologi sebenarnya. Psikologi ya? Psikologi ya. Tapi ada elemen religinya. Karena Sisa Kubur itu kan memang adanya di agama Islam. Tapi kemarin yang udah nonton Paranonis, sekarang Nonis. Paranonis berburu takjil. Paranonis itu mereka juga bisa relate ke karakter-karakter dan ke ceritanya. Sudah mau dikeluarkan lagi sih bisa? Sini, Bang. Bang. Agak aneh gitu ya. Oke. Statement terakhir, Bang. Jadi di film ini, Sisa Kubur, itu kan ada dari Kristen Hakim sampai Widuri. Ya kan? Itu kan ada lintas generasi banyak banget kan. Betul. Kayak dari X, Y, Z sampai A berarti itu kalau Dewi kan remaja. Apakah itu menurut Bang Joko adalah formula yang bagus untuk sebuah film? Menyaksikan. Setuju atau tidak? Setuju. Habiskan dulu kita. Ayo. Apa ini? Kayak jeruk deh. Cheers. Keringetnya. Anyep tapi ya? Enggak, enak. Kalau rasa lidah lu kayaknya ada apanya sih, Bang? Covid aneh banget. Aneh Bang. Jangan takut banget bercanda begitu. Enak. Enak loh. Enak, Ding. Oh, campur susu tadi, Bang. Iya, enak. Enak tuh jeruk susu kan ya? Iya. Di perut kita udah kumpul banyak banget jenis minuman. Ini udah mules kalau langsung. Gimana, Bang? Iya, lintas generasi. Bikin film mungkin baru kali ini ya gue bikin film dari generasi boomer sampai A, sampai betul-betul yang dari yang paling senior sampai yang masih bocah banget gitu ya. Ya remaja lah hitungannya lah ya udah. Umur 7 tahun juga ada. Oh dia? Yang jadi karakter Ismail itu 7 tahun. Daud Salim namanya. Keren Daud Mini tadi. Daud. Jadi menarik banget sih karena betul-betul dan mereka aktingnya uniform, seragam, semuanya bagus banget. Komentar orang ya. Oh ya. Jadi kayak ternyata film Indonesia industrinya bukan cuma pemain remaja yang bagus tapi dari
yang paling senior sampai yang paling kecil semuanya keren gitu. Sorry Bang, perut Are gua. you okay? Oke. Are you okay? Berarti tapi ke depannya Bang, Mm, karena dapat nih kan formula kan sebenarnya soalnya nggak di semua film mm, dilakukan itu loh Bang, yang Iya. antara generasi semuanya ada. Iya. Ke depannya kalau Bang Joko bikin film akan melakukan hal ini atau enggak? Pengen lagi sih bikin film dengan apa namanya, format apa namanya, jajaran seperti ini. Jajaran. Jajaran. Kalau misalnya beli tajil kan juga termasuk jajaran kan itu. Iya, jajanan. Oh, Jajanan. Nah, Bang, mau nanya lagi. Mm-mm. Apa namanya? Gimana cara nge-treat masing-masing aktor ya? Soalnya kan beda-beda umur. Berbeda, segala macam. Yes. betul, setuju. Cara nge-treat yang senior, Ya. seumuran, sampai yang bocil. Ya, pemahamannya berbeda, cara memandang hidup juga berbeda. Jadi mungkin setiap karakter berbeda cara menyampaikan. Dan mereka juga setiap karakter aku kasih history dari karakter mereka dari mulai mereka lahir sampai mereka masuk ke dalam film. Jadi memang kita one on one itunya. Semuanya persiapannya. Ya. Nah Bang, terus kenapa di setiap film Abang banyak banget anak kecil? Selalu ada anak kecil. Anak kecil dalam film-film gua itu merepresentasikan innocence atau lost innocence. Jadi innocence dan lost innocence ya adalah tema yang selalu ada dalam film-film aku. Oke, kalau begitu. Dan akan dipakai terus ke depannya dong? Akan pakai terus. Karena itu tema yang paling menarik. Kita sampai di game section ini, mitos atau fakta? Mitos atau fakta. Ya. Aku akan membacakan dan Abang akan menjawab oke itu benar atau enggak. Kalau benar elaborate. Oke? Yes. Ya. Yang pertama, Joko Anwar suka menulis di kuburan. Benar. Benar. Alasannya apa, Bang? Alasannya nulis di kuburan itu hening dan bikin tenang. Kuburannya nggak kuburan yang ketika panas hari siang-siang gitu. Malam-malam. Cari yang teduh. Di Indonesia ada, tapi di luar lebih banyak. Jadi di Indonesia pernah juga? Di San Diego Hills? Nggak jauh. Kalau di Indo di mana Bang? Pernah nulis di mana Bang? Ada, tapi aku nggak mau bilang ntar orang kesana lagi. Oh iya benar. Nanti kalau misalnya aku nulis jadi rame. Sensor Bang, sensor. Gimana Bang? Sensor gimana? Oke, ya ada. Aman. Ya, di situ. Tapi di luar juga pernah? Di luar ya. Lebih sering di luar? Iya. Di mana Bang? Negaranya? Di Eropa. Ya, beberapa negara di Eropa. Adem sih mungkin ya. Adem. Kalau di sini, lu coba dah ke Jeruk Purut jam 12 siang, apa nggak kebakar badan lu? Oke, yang kedua Bang. Mitos atau fakta, nolak project film Hollywood demi bikin siksa kubur? Benar. Itu kan kayak mimpi banyak orang gitu untuk apalagi ngainin film Hollywood. Yeah. Why? Enggak lah, nggak mimpi. Buat aku sih enggak. Bikin film di mana aja, yang penting ceritanya bagus. Kita bisa punya creative control. Yes. Gitu. Kebetulan untuk project Hollywood yang aku aku tolak, aku sisihkan karena Sisa Kubur kan film ke-10. Jadi pengennya film ke-10 aku adalah film Indonesia yang relatable, relevan buat orang Indonesia dan lebih personal. Ya nanti mungkin ada lagi. Iya juga ya. Iya, benar juga. Karena pas 10 pokoknya yang 10 ini pengen yang kayak gitu. Betul. Ya. Oke. Yang ketiga, mitos atau fakta. Di dalam film Sisa Kubur ada scene orang dikubur hidup-hidup. Ada. Oke. Benar. Benar tuh ya? Benar. Nah, Sisa Kubur yang short movie sama long movie itu nyambung nggak? Sangat nyambung. Jadi cerita di short movie terjadi, gara-gara itu terjadilah cerita di film panjang. Film panjang. Berarti nonton short dulu baru ke ini? Nggak harus, tapi kalau misalnya nonton lebih dapat. Oke. Yang keempat, mitos atau fakta? Pemeran anak kecil di dalam film Joko Anwar dapat perilaku spesial. Kalau iya, perilaku spesial kayak gimana sih? Ya, jadi contohnya dalam film Sisa Kubur ya, aku memberikan mereka skenario yang tidak ada adegan violence, tidak ada adegan yang ada konotasi seksualnya. Dikasih skenario yang khusus buat anak-anak. Dan ketika reading, ketika bagian mereka telah selesai, mereka disuruh keluar dan kita melanjutkan reading orang-orang dewasa. Reading, aku nanya-nanya dikit. Di film Sisa Kubur ini,
readingnya itu berapa lama Kak? Untuk yang dewasa dan muda? Total kita ada hampir 2,5 bulan. 2,5 bulan. Itu kan cepat atau lama sih? Agak lama sih. Agak lama Mungkin ya. bisa 1,5 bulan. Oke. 2,5 bulan berarti readingnya? Oh, nice banget. Oke, ini terakhir nih, Bang. Mitos atau fakta? Joko Anwar setahun nyari gua untuk syuting Siksa Kubur. Betul, cari terowongan tepatnya. Oh, Ya, terowongan. jadi dalam skenario Siksa Kubur itu ada beberapa adegan di dalam terowongan yang merepresentasikan sesuatu. Nyarinya itu betul-betul nggak ketemu yang cocok, nggak ketemu. Akhirnya kita ketemu sebuah terowongan di sebuah desa. Oke, daerah Di mana? atas Pangandaran ada desa di gunung sana. Ternyata ada terowongan yang dibangun tahun 1914 oleh Belanda. Oke. Betul. Ada dipakai itu. Itu pakai itu. Yang tinggi, jadi ada yang ninggal itu di desa di atas itu? Ada, enggak, kita jadi ini penduduk, kita harus naik lagi, ketemulah si terowongan itu. Gila sih, kayak pas masuk, bagus banget, kokoh banget, banyak lawarnya ketika kita datang. Tapi kita memutuskan untuk leave it as it is, supaya tidak merusak. Iya, benar. Ya. Tapi berarti Bang Joko pun baru tahu ada terowongan di situ tuh. Baru tahu. Namanya terowongan Juliana. Terowongan Juliana. Googling terowongan Juliana. Di segmen terakhir ini kata netizen, Bang. Ya. Jadi Abang silakan membaca dan apa ya bahasanya? React lah. React, ya. Oke, silakan. Pertama, dari Pure Isma, membawa vibe sinetron Hidayah kembali dengan resolusi yang lebih tinggi dan adegan azab yang surreal. Aku nggak pernah nonton sinetron Hidayah masalahnya. Oke, nggak pernah nonton. Yang kedua. Tapi Bang, ini kenapa ada pilihan lagunya Opik? Oh, karena liriknya paling cocok dengan, iya. Liriknya itu kan bila waktu telah berlahir akhir ya. Teman sejati tinggallah amal. Nah, itulah cerita dari orang yang dikubur. Kedua, Coki Want the Cat. Apa jangan-jangan anak kecil yang di grave torture itu Reza Rahadian, Bang? Tontonlah untuk mengetahui jawabannya. Oke. Yang ketiga, film Joko Anwar setnya selalu di masa lalu. Iya, banyak yang di masa lalu, tapi film-film saya setelah ini ada yang di setting di masa depan juga. Tapi untuk film horor ya Bang, kenapa di masa lalu itu? Apakah karena lebih kayak oldies itu lebih serem, lebih ada vibe ketidak familiaran, karena aku rasa kalau tidak familiar dengan satu masa gitu ya, itu lebih kayak ada di element of unknown-nya, lebih misterius. Okay. Nah, ini ada 3 jadi 1 nih ibaratnya, karena tiga-tiganya membahas Fachri Albar. Yes. Oke. Silakan Bang. Siksa Kubur akan berlatar tahun 1997 dan 2017. Joko Anwar juga konfirmasi kalau Fachri Albar dapat screen time lebih dari 5 menit. Yang betul. Iya. Dia juga bilang film ini insya Allah akan bikin orang rajin ibadah karena takut siksa. Aku ada yang menanggapi, it's me X, aku pengen nontonnya karena Fachri Albar, taunya cuma 5 menit, kok bisa enggak? Kan lebih dari 5 menit. 5 menit setengah ya. Enggak lama. Alasan Joko Anwar senang pakai Fachri Albar dalam film-filmnya apa dia? Karena tapi cuma sebentar-sebentar biasanya kan Bang? Enggak, dia di film Kala peran utama sepanjang film, juga dengan Pintu Terlarang. Fachri Albar itu saja. Pertama bukan cuma wonderful aktor, tapi juga wonderful human being, very humble banget. Nah, kalau aktor humble, sama tuh kayak aktor-aktor yang aku selalu kerja sama, mereka itu karena humble jadi bisa melihat hidup dari perspektif kacamata orang lain. Kalau orang yang narsistik, dia nggak bisa melihat dari kacamata orang lain. Diri di orang lain. Setuju banget di situ, teman-teman. Mantap. Jadilah saksi Siksa Kubur, nonton film Siksa Kubur di bioskop untuk mengalami rasanya menyaksikan Siksa Kubur. Mulai Lebaran 11 April. Dan bukan saja enak untuk diikuti, tapi juga akan menjadi romantik diskusi
bagi kita dan orang-orang yang siksa. Oke. Absurd banget gue ya.